Halo teman nalar, apa kabar? Nah, sekarang kita mau ngajak teman nalar semua jalan-jalan. Bisa dilihat nih, kiri kanan lagi belusukan di tengah-tengah gang. Kenapa? Karena kita mau cari hidden gem yang katanya ada bakery yang udah berdiri dari tahun 1950-an. Kira-kira di mana dan seperti apa ya bakerynya? Yuk, langsung aja kita cari. Ini teman nalar udah sampai di Gelora Bakery. Halo Ibu, apa kabar? Wah, mau beli apa ya di sini? Katanya rotinya dari tahun 1950-an ya? Iya. Nah, iya. Kalau itu rasa paling enak ya apa di Bu favoritnya? Aku favoritnya smoke beef. Smoke beef. Itu yang mana nih Bu? Smoke beef. Ada di dalam. Wah, coba deh lihat ya teman nalar. Lihat bakerynya di dalam. Di sini klasik banget, bentukannya jadul. Coba deh lihat. Oh, ini. Ya, masih Kak. Masuk, Mau boleh pilih- masuk. Iya, mau pilih Tuh, nih bungkusnya juga jadul banget nih teman nalar. Tapi kata ibunya kita boleh ya ngintip ke dalam, masuk ke dalam, kita cari kulik rahasianya. Nama saya Ridwan Wiryadinata. Saya generasi kedua dari Gelora, ya. Yang sebetulnya awalnya kita mereknya Gloria. Gloria awalnya. Gloria. Ya. Mungkin di tahun 62 kita berubah nama menjadi Gelora. Kenapa? Karena mungkin si orang tua ini agak mulai memisahkan diri dari saudara-saudaranya, jadi kita bentuk mereknya Gelora. Kenapa juga kita pakai nama Gelora? Karena kebetulan Gelora Bung Karno mulai dibuka. Memang kita suka makan roti, karena juga kebetulan si papa juga memang udah mati kata kita semua didikan dari Belanda, gitu. Jadi bahasa hari-harinya juga bahasa Belanda. Kak, perpaduannya bisa manis, manisnya, asinnya, gurihnya pas semuanya ya. Iya, Dan rotinya ini benar-benar padat. padat. Iya, karena kita nganutnya rotinya padat. Kita ke resep yang lama ya padat. Gitu. Padat, kayak gini ya. Iya. Bentuknya Karena benar-benar arahnya ke European lah, ke European. European, roti European. Nah, ngomongin roti European, Pak Ridwan, emangnya bedanya roti Eropa sama roti-roti yang lain ada ya perbedaannya ya? Agak beda kali, karena kita kalau kita sebut Asian bread itu lebih light kali, lebih ringan, lebih apa ya, lebih cenderung kayak apa ya, lebih light Lebih aja. hollow gitu ya? Lebih hollow. Lebih nampak gitu Lebih hitungannya. nampak. Kalau ini benar-benar isinya roti semua. Isi. Ini enak. Baru di tahun 73 saya masuk bantu si papa, mulai kita mikirin berubah. Jadi tahun 75 kita mulai berubah bikin butter cookies. Kenapa? Karena kita ngelihat pemakaian tenaga orangnya udah main agak kurang. Jadi kita berubah bikin butter cookies dan beli ke Jerman untuk mesinnya. Tadi kan kita lihat nih banyak roti, bahkan udah refill lagi berkali-kali. Ini Iya. produksi semua di sini rotinya. Roti semua di sini, di belakang butter cookies. Di belakang butter cookies. Nah, tadi kita lihat di belakang kayak masih ada proses Ada. yang lagi bakingnya atau lagi Ada masaknya. baking, lagi baking. Ada Terus bakingnya. Di sini juga ada nih cover-covernya. Oke. Ini ada juga contoh dari butter cookies. Coba. Udah teman nalar lihat ya. Ini biasanya kalau datang ke sini bisa dicobain dulu ya, Pak. Cobain dulu. Soalnya pilihannya juga banyak banget rasanya. banyak. Ada berapa rasa, Pak, total? Untuk cookies kita ada 5 rasa. 5 rasa. Paling favorit apa kalau Paling teman-teman favorit. nalar mau datang? Nah, sebetulnya yang kita sebut ada cinnamon, yang itu sebut speculas. This one. Oke, ini ya. Ya, Nah, ternyata yang spekulas kalau misalnya teman-teman nalar mau cari, ini nih bentuknya. Yang cinnamon ya, Pak ya? Cinnamon. Banyak banget yang pesen. Rasanya Jadul. bener-bener jadul. Kayak ke rumah nenek zaman dulu ya, Pak ya. Iya. Isinya di dalam tadi kata Pak Ridwan lagi baking. Boleh Pak Lagi kita lihat baking, ke boleh. dalam? Sampai ke. Coba ya. Iya. Ini proses kita lagi nyetak butter cookies. Iya, mesinnya benar-benar ini ya. Jadul. Jadul ya. Semuanya masih jadul, masih dipertahankan. Jadul. Iya. Nah, ini mesin dari tahun 76. 76 Iya. sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Wah.
Ini benar-benar secara manual ya Bu ya, masukin. Iya, manualnya masih manual. Ini berapa banyak biasanya bikin produksi butter cookies sehari Pak? Satu hari kita bisa buat sampai antara 400 kilo tepung. 400 kilo tepung. Nah, kalau segini berapa nih biasanya nih? Ini 20 kilo. Berapa? 20 kilo. 20 kilo, berarti 20 ember ini ya, 20 ember gini ya, dimasukin sendiri satu persatu. Wah, Ibu hebat Iya. banget. Ya, jadi kita mulai bikin roti mungkin si Papa tuh dari tahun 50 dan kita bergerak dalam bidang biskuit dan roti. Tapi roti juga nggak terlalu banyak mungkin waktu itu. Tapi dia cenderung kepada biskuit dan kue-kue kering. Lihat ya, berarti ini nanti prosesnya di mold, abis itu dikasih brushing pakai brushing telur, telur, baru dikasih gula. sprinkles gula di atasnya ya. Nah ini yang kita sebut Danish butter cookie. Danish butter cookies. Nah ini ada desiccated coconutnya. Nah ini udah jadi nih Pak. Udah jadi. Berarti bisa dong? Udah bisa dicoba. Bener-bener Silakan. literally fresh from the oven, Iya. bisa diambil ya Pak? Iya, please. Nah, sebelum teman nalar cobain, sebelum dimasukin di pak-pak, saya Iya. curi start ya Pak Iya, Ridwan. oke. Yuk, sembari kita jalan Jalan. menuju Yuk. ngobrol dan kulik rahasia Pak Ridwan di Rahasia Rasa. Tantangan terberatnya sebetulnya ya memang kita kita ngelawan banyak-banyak perusahaan-perusahaan besar. Atuh. Tapi yang kita sajikan ini kan cita rasanya yang baik gitu loh. Jadi kita pegang tuh dari kualitinya aja dan rasanya yang kita pegang. Kita pertahankan pada bahan-bahan yang tetap premium. Dan contoh kayak susu semuanya kita beli yang benar-benar original dari importirnya. Butter pun begitu, ya. Sama juga kayak contoh margarin ya bukannya tetap kita ambil yang benar-benar ada kualitinya. Gitu. Nah itu yang megang rasa yang bisa konsisten. Bu, sekarang kita mau ngintip, sekarang lagi ada proses. Nah proses itu lagi baking. Kita sebutnya raisin bread. Ini kita isinya ada raisin, ada fruit mix, ada orange peel. Oke. Nah ini berapa lama Pak biasanya proses masak raisin? Ini agak lama. Ini bisa sampai 38 menit 38 menit untuk baking ya. untuk baking ya. Jadi emang setiap hari nonstop kita bikin. Emang non-stop. Tapi ini teman satu spesial kita tiap hari Jumat aja. Oh ini spesial hari Jumat aja. Hari Ini Jumat mixed aja. fruit. Ini mixed fruit. Mixed fruit. Terus ini Nah Ibu-ibu. ini butter cookies. butter cookies. Nah, Halo Bu, izin ya Bu, lihat ya. Ini lagi bikin cookies semua ya? Ini butter cookies. Terus ini semua butter cookies ya Pak berarti ini? Iya. Bentuknya sama. Sama. Terus ini kaleng-kalengan besar biasanya ini buat Nah ini kita buat antar pulau jadi di daerah. oh di daerah. Biasanya Ya. ke daerah mana aja Pak? Aku Sumatera, Jawa Tengah, mulai dari Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ada sebagian Kalimantan. Sebetulnya memang yang kita kenalkan itu kan biasanya itu dari mulut ke mulut. Iya. Nah ini kita ada rasa baru, kita kasih dia tes semuanya. Semuanya tester kita kasih mereka. Nah, gimana feedbacknya, gimana apa kurangnya, nah itu yang kita ambil. Gitu. Nah tapi dari mulut ke mulut ini yang manjang. Akhirnya jatuh juga sampai ke medsos. Efek dari medsos itu memang ya luar biasa deh. Saya bilang luar biasa. Dan lumayan naiknya bisa sampai 100% gitu loh. Nah itu pun jatuhnya kepada si online umumnya. Online. Jadi mereka hubungin online baru dibawa kemari dari si online-nya. Dan produksi sampai jam berapa Pak? Aku sebetulnya produksi mulai dari jam 7 itu sampai jam 5 Jam 7 sampai jam 5. umumnya gitu. Umumnya kayak gitu dan Ya. itu setiap hari. Setiap hari kecuali hari Minggu aku tutup. Minggu tutup total, full. Total. Tapi Senin sampai Sabtu, Senin, Sabtu, jualan, jualan. produksi, Iya. jalan terus. Jalan terus. Nah ini juga ini kalau ini yang Danishnya ya Pak ya? Ya, tadi? ini yang Danish yang kasih coconut. Jadi ada desiccated coconut di dalam. Berarti tapi kalau teman-teman nalar, walaupun mereka bukan dari daerah, bukan distributor, mereka mau beli kalengan buat acara, bisa juga? Bisa juga. Langsung datang bisa? Langsung datang. Tetap Menarik. harga juga agak distributor. Ya, tetap harga distributor. Wah, itu paling penting juga, Iya. terutama ya buat kalian Iya. acara banyak. Ya di kompetisi ini ya memang kita ngelihat karena ini kan satu juga challenge buat kita, tantangan buat kita karena dengan adanya banyaknya jenis-jenis baru. Tapi ya kita pertahankan.
memang kita tetap ikutin juga trendy. Sebagai contoh kayak kita bikin smoke beef, ya memang kita bikin, tapi dengan rasa yang punya cita rasa sendiri. Yang tetap bahannya juga premium. Bahannya gitu ya. juga premium. Nah, tapi kan baik banget nih rasanya, ada nanas, bahkan Iya. tadi sempat kata ibunya favoritnya itu tawar keju ya Pak? Tawar keju. Tapi lagi habis, teman Nalar. Tawar kejunya habis, tawar coklatnya habis. Kira-kira tapi kalau misalkan dari pilihan yang ada, kalau Pak Rito bisa milih nih buat kita yang paling enak yang mana? Yang enak yuk bisa makan dari smoke beef. Coba nih. Dan ini resepnya nggak berubah dari dulu. Enggak. Coba kita buka dulu ya Pak. Iya, oke. Look at, nih lihat nih teman Nalar. This Smoke a beef. beefnya bener-bener penuh ya, Betul-betul. padat Iya. ya. Mhm. Coba kita cobain dulu. Estafet yang ketiga ya mungkin anak saya yang akan lanjut gitu loh. Ya, dan kebetulan dengan bidang yang sama harus bisa lebih bertahan dan lebih maju, mungkin lebih variatif. Sebetulnya memang kalau awal muasalnya sih sebetulnya kita mobil bisa masuk. Nah mungkin di mulai tahun 60 itu agak rapat, mereka maju bikin rumah. Akhirnya kita sampai nggak bisa masuk. Sepertinya sih belum ada niat untuk buka cabang atau pindah. Karena? Kenapa? Karena kayaknya apa ya, mungkin historinya kali yang lebih kita pegang gitu. Karena dari awal di sini, itu yang kita nggak mau hilangin. Kita harus tekun, dan jangan putus asa, gitu ya. Dan jaga juga dari segi bahan-bahan, apa yang kita mau jual, ya itu kita ambil. Yang harus kemudian memang ke premium, kita premium mainnya. Gitu. Jangan takut soal di harga. Karena harus betul-betul memperhatikan kualitas dan Kualitas, masakan. nah, semuanya harus dijaga. Nah ini dia teman Nalar, oleh-oleh dari Bakery Glora di Jatinegara. Udah gak sabar nih mau cobain, cicipin, dan juga pasti bagi-bagi nih ke teman-teman di rumah. Tapi teman Nalar, rahasia rasa nanti kita akan jalan-jalan lagi. Kemana? Nantikan terus di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terutama kalau ada restoran atau tempat makan yang mau dikulik rahasia rasanya. Sampai jumpa!